Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, kalau mau kirim testimoninya silahkan kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, tonton baik-baik ya. Ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang mau beli buku, kedua buku aku nih, di belakang ada buku hijau sama oranye ya. Itu judulnya Jangan Pernah Lelah, ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau kalian mau beli, kalian bisa ke Gramedia atau kalian bisa beli ke admin, ini nomor adminnya, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah ya. Dan yang mau punya tasbih saman kayak aku juga sama, klik linknya di deskripsi box di bawah nih. Ini tasbih Iqibla. Jilbabnya juga, Mbak Mel beli jilbabnya di mana? Klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Langsung aja aku akan bacain ya kisahnya. Ini dari Mbak siapa ya? Mbak DG di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak Mel, saya DG dari Jawa Timur. Ini adalah testimoni pertama saya. Saya sekarang berusaha untuk istiqomah bersolawat. Keajaiban solawat yang saya rasakan banyak sekali. Salah satunya waktu anak saya pengen masuk sekolah, karena tidak pernah persiapan, saya cuma bilang sama anak saya, kamu baca solawat ya, ibu bantu baca juga. Kalau memang kamu pantas sekolah di situ, insya Allah diterima. Alhamdulillah diterima Mbak. Waktu itu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak mungkin, cuman itu Mbak. Oh iya, terus terang Mbak, saat ini saya masih punya banyak amanah pinjaman yang harus diselesaikan. Tapi karena saya ibu rumah tangga yang masih punya anak kecil, jadi mau kerja di luar belum bisa. Siapa yang ngasuh anak saya? Saya hanya bisa ngencengin sholawat Mbak, dan alhamdulillah Mbak, ada aja pertolongan Allah. Memang belum sampai utang saya tiba-tiba lunas, tapi ada nikmat lain. Saya dikelilingi orang-orang yang baik, dan sering sekali Mbak, saya itu selalu dapat kiriman makanan, apa makanan mateng atau bahan buat dimasak. Masya Allah. Bahkan pernah Mbak, 1 minggu saya nggak belanja karena dapat kiriman dari orang-orang. Oh iya, setelah tahu channel Mbak Mel, saya sangat suka dengan salawat munjiat. Anak saya yang kecil saya ajarin 1 hari hafal, padahal saya baru hafal 2 hari. Keajaiban lain yang saya rasakan setiap baca munjiat, apalagi pas saya bener-bener sendiri, saya bisa nangis Mbak tiap baca munjiat. Saya anggap itu keajaiban luar biasa. Entah apa yang bikin saya nangis, yang saya rasakan biasanya saya merasa Allah begitu sayang sama saya. Tapi setelah nangis biasanya hati saya plong, bahagia, ikhlas nerima semuanya. Meski kadang besok waktunya bayar angsuran, tapi kayak siap aja meskipun saya mau bayar belum pegang uang. Terima kasih Mbak ya Mbak sudah memperkenalkan munjiat pada saya. Tiap hari saya usahakan minimal baca istighfar 1000 kali, sholawat Jibrilnya 4444 kali, munjiatnya 100 kali, tapi nggak kehitung. Biasanya sholawat Ibrahimiyah, Syajaratul Nuqut, itu semua saya lakukan di sela-sela aktivitas di rumah Mbak. Jadi kalau pas saya di jalan, saya biasa baca munjiat atau sholawat Jibril sampai nggak kehitung. Demikian ya Mbak testimoni dari saya. Maaf kepanjangan, doakan ya Mbak saya istiqomah buat memperbaiki sholat saya, baca Quran dan bersolawat, dan juga bantu doakan ya Mbak, semoga hutang-hutang saya lunas.
Amin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, itu tadi kisah dari Mbak Dege di Jawa Timur. Mbak Dege punya amanah. Amanah-amanah berarti banyak nih ya. Ada amanah-amanah, hutang-hutang yang belum lunas. Tapi hatinya tenang walaupun hutangnya belum lunas. Besok udah jatuh tempo nih. Hari ini nggak megang duit sama sekali. Kok kayaknya siap aja gitu nerima kenyataan besok, nerima besok nih bakalan gimana tuh, nerima gitu loh. Masya Allah ya, itu tadi berkat dari kita bersolawat teman-teman. Berkah dari bersolawat yang membuat kita jadi orang yang ikhlas dengan segala kenyataan hidup, dengan segala kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian kita jadi pasrah. Terserah engkau aja ya Allah, mau dikabulin hari ini, mau besok, lusa, terserah engkau. Nomor satu yang kita rasain itu ketenangan. Walaupun memang ada khawatir, ada takut ya, namanya juga ngutang. Apalagi yang nagih tuh marah-marah. Ada yang mau menjarain juga, itu ada loh teman-teman. Ini ada yang komentar ya di tayangan YouTube yang kemarin aku baru balas tadi pagi, Mbak. Semoga kamu baik-baik aja dan insya Allah akan baik-baik aja. Mbaknya bilang, Mbak aku ada hutang yang besok DC datang. Kalau aku nggak bayar aku akan dipenjarakan. Mbak yakin nggak bakal sampai dipenjara? Baca sholawat dikencengin. Sayangnya aku baru bales ya, tadi pagi tuh aku baru baca komentar dari mbaknya. Aku lupa ya nama akun YouTube-nya apa. Kita doain sama-sama ya teman-teman, semoga hari ini baik-baik aja mbaknya, ada jalan keluar terbaik dan tetap istiqomah baca sholawat. Teman-teman yang pada punya utang kalian tuh pasti lunas. Dengan cara apa? Pertama, kencengin ikhtiar langit. Kedua, kencengin ikhtiar bumi. Mbak, tapi aku di ibu rumah tangga, aku nggak kerja. Ya udah, ikhtiar langitnya aja dikencengin. Nanti Allah kasih jalan gimana caranya itu utang bisa lunas. Ada aja jalan pokoknya. Ya, kencengin ikhtiar langit dan bumi. Selain itu nggak cuma ikhtiar langit dan bumi, kita juga mesti stop berhutang. Kalau kita udah sholawatan, benerin sholat, tapi kita masih nambah utang, ya udah nggak kelar-kelar itu utang. Mbak, tapi aku tuh ngutang itu bukan buat foya-foya Mbak, untuk nutup utang. Nah itu apalagi untuk nutup utang. Kalau teman-teman nutup utang pakai hutang, mau sampai kapan selesainya? Ya kan? Udah banyak kan teman-teman kejadian dan teman-teman udah ngerasain sendiri ketika kalian nutup utang pakai hutang, bukannya selesai, utangnya malah jadi banyak tuh titiknya. Iya nggak sih? Jadi caranya gimana? Stop berhutang. Stop buka riba baru. Kalau misalnya minjemnya ke orang lain, ya kalaupun minjem ke orang lain yang tanpa bunga, ya nggak apa-apa. Tapi itu adalah pilihan terakhir. Jangan dijadiin tujuan. Aku mau coba ngomong ke si A, si B, si C. Jangan dijadiin tujuan utama. Ya teman-teman, yang ada malah kecewa. Kan pengen ditolong Allah, ya udah fokusnya ke Allah aja dulu. Minta tolong ya Allah, tolongin ya Allah, tolongin ya Allah. Kalaupun harus ujung-ujungnya jadi minjem, itu bukan kita yang minjem, tapi kita yang ditawarin. Udah pakai uang aku dulu. Gitu loh teman-teman. Ya jadi jangan dijadiin tujuan utama ya. Itu mah terserah Allah aja gimana nanti ngalirnya, jalannya pertolongan dari Allah. Aku juga baca testimoni dari Mbak Ririn ya teman-teman di Instagram aku. Cuman belum sempat aku screen, belum sempat aku taruh di sini ya. Mbak Ririn ini punya hutang. Aku bacain aja langsung ya, nanti kalian bisa lihat di sini nih buktinya. Aku nggak ngada-ngada gitu loh. Jadi Mbak Ririn ini punya hutang teman-teman kalau nggak salah di atas 50 ya, mungkin 90 atau 80 juta. Mbaknya udah baca sholawat, ikhtiar langit, pokoknya bener-bener ikhtiar langit. Dan Masya Allah dikasih sama bosnya teman-teman 50 juta, katanya nggak usah bayar, kamu kerja aja yang bener. Tuh Masya Allah sampai segitunya. Jadi teman-teman makanya stop berhutang. Kalau kita mau dapat pertolongan, apalagi seperti yang dirasakan sama Mbak Ririn ini, kalau mau dapat pertolongan yang benar-benar dahsyat, jangan coba-coba kita mikir pinjam ke siapa ya, minta bantuan kemana ya. Kan lagi minta bantuan Allah, jangan kemana-mana gitu loh. Fokusnya ke Allah aja, nanti biar Allah yang nunjukin jalan. Lewat mana nih pertolongannya? Ataukah seperti Mbak Ririn lewat bosnya, 50 juta cuma-cuma loh teman-teman. Utang kita pasti lunas. Lunas teman-teman. Cuman kita mesti sabar. Ya resiko, namanya kita berhutang, ditagih, ya kadang-kadang dicaci maki gara-gara nggak bayar utang. Resiko, kita berhutang. Sabar. Nanti insya Allah lunas. Jangan tambah hutang baru. Kita masih terus menambah hutang baru,
tetap nanti ujung-ujungnya babak belur. Kan ada juga tuh ya teman-teman, tahu kan ya aplikasi belanja yang kita dikasih dana sekian untuk belanja. Ada yang bisa bayarnya bulan depan, ada yang bisa bayar 3 kali, 6 kali, 12 kali gitu ya. Atau teman-teman berpikir, ah udah deh bayarnya gajian. Ada juga begitu tuh kan, beli sekarang bayar gajian. Kita mikirnya nggak ngutang lama-lama deh, bayar sekarang, beli sekarang nanti bayar gajian. Jadi kan nggak ada cicilan segala macam. Enggak, jangan deh teman-teman. Kalau ada beli, kalau nggak ada nggak usah beli, jangan maksain. Karena kalau kalian mencoba itu babak belur, jangan ya. Apalagi kalau ada yang ada bunganya, meskipun bunganya kecil, cuman 10 rupiah, itu bunga, itu riba, jangan ya. Kecuali nih ada juga kan kredit abang-abang keliling tuh, zaman dulu kan suka ada ya kredit makanan gitu ya kan, makanan aja dikreditin nih zaman dulu mah ya. Ada yang kredit misalnya baju, anduk, sendal, kan ada tuh mamang-mamang kredit lewat kan. Nah itu kita misalnya harga sebuah handuk deh, harga handuknya 100.000. Aku pernah juga tuh lagi di Tarakan, aku beli handuknya 100.000. Ya kita tadi kasih buku nih, ntar abangnya datang nih seminggu sekali atau setiap hari dia datang. Jadi ada bukunya, itu handuk 100.000. Padahal aku tahu banget dari bahannya aja itu bahan-bahan handuk harga 50.000, bahkan mungkin di bawah 50.000. Bahannya kasar, nggak enak dan nggak menyerap gitu ya. Tapi dia jual dengan harga 100.000. Nggak apa-apa teman-teman, kita bayar ke dia seminggu sekali nih, tapi nggak ada bunga. Dan kalau kita telat bayar, kadang-kadang kan kayak misalnya kita lagi nggak megang duit nih, pas abangnya datang, bang nggak ada bang, ntar aja minggu depan ya, nggak apa-apa kan kayak gitu kan. Ada yang begitu ya, biasanya di kampung-kampung tuh ada tuh ya. Nah itu nggak apa-apa teman-teman kalau kayak gitu. Tapi ya kira-kira juga mentang-mentang nggak apa-apa, nanti pada maunya ngambil mulu, jangan. Ya udah ngambil udah nggak niat bayar lagi, nauzubillah, jangan sampai ya. Jadi teman-teman semangat, utang kalian tuh pasti lunas, insya Allah lunas. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Yang penting jangan pernah menambah utang baru. Aku udah pengalaman banget. Ketika aku terus menambah hutang-hutang baru, walaupun kecil ya, utang baru lagi, nggak kelar-kelar itu utang. Dan ujung-ujungnya rezeki jadi seret. Tapi ketika sudah stop utang, alhamdulillah rezeki lancar. Tuh ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak DG bisa ngelunasin utang-utangnya. Mbak DG Masya Allah banget loh Mbak DG loh, bisa dapat bahan makanan. Allah kan memang memberikan yang kita butuhkan ya. Mbak DG sama Allah dikasih makanan, ada yang makanan mateng, ada yang makanan bahan-bahan makanan yang mentah-mentah yang bisa dimasak, bahkan sampai 1 minggu katanya nggak masak karena udah dapat makanan dari mana-mana. Masya Allah teman-teman, the power of salawat banget ya. 1 minggu enak banget ya, udah ada makanan dari mana-mana, udah disediain sama Allah, tinggal masak doang, tinggal makan doang. Masya Allah, gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Salam kenal buat yang baru nonton ya. Baca sholawat, jangan pernah lelah. Terserah mau baca sholawat apa aja. Kita baca mujiat dulu yuk sama-sama yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, the power of salawat. Nggak harus munjiat, kalian mau baca Jibril juga boleh. Ini juga aku lagi baca Jibril nih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masya Allah, sambil sallallahu ala Muhammad dalam hatinya wa ala ali Muhammad juga boleh. Sallallahu ala Muhammad dalam hati wa ala ali Muhammad, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita nggak cuman mendoakan Nabi, minta rahmat buat Nabi, tapi juga kita mendoakan keluarganya, dan insya Allah kembali ke keluarga kita juga ya, amin. Terima kasih teman-teman, semoga utang-utang kalian pada lunas ya. Yang nonton rezekinya barokah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.